Ketika saya mendengar pidato Pak Jokowi itu, saya berpikir, apakah Pak Jokowi sedang menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri, kata Amin Rais. Rakyat tentu tidak ingin seorang pemimpin bangsa nanti kehilangan wibawa di tengah-tengah rakyatnya, karena rakyat menilai dia adalah hasil dari pemilihan yang curang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita kembali dapat berjumpa dalam kesempatan ini. Saya Bustaminarda tak henti-hentinya mendoakan pemirsa seluruhnya agar diberikan keberkahan hidup oleh Allah SWT, dan semoga kita diberinya petunjuk ke jalan yang benar. Ini ada sebuah berita yang berasal dari tokoh bangsa kita, Amin Rais. Beritanya memang terasa agak ngeri-ngeri sedap. Bukan main-main. Dalam hal ini, Amin Rais mengomentari sebuah penggalan dari pidato Presiden Jokowi ketika memberikan sambutan pada hari ulang tahun Golkar yang ke-58 baru lalu, masih tentang persoalan sembrono. Mari kita baca beritanya sebelum kita perbincangkan. Wartaekonomi.co.id menurunkan berita di bawah judul Jokowi bilang jangan sembrono pilih capres. Amin Rais (2). Jokowi lupa, dari wali kota sampai jadi presiden ia melewati proses yang sembrono. Ini benar-benar pemberitaannya, waduh, mengerikan. Warta Ekonomi Jakarta. Ketua Majelis Dewan Syuro Partai Umat Amin Rais turut mengomentari pernyataan Presiden Jokowi saat mengisi pidato di acara HUT Golkar di J-Expo Kemayoran yang minta agar Golkar tidak boleh memilih capres sembrono. Nah, kata Amin, pernyataan Jokowi itu sebenarnya diarahkan kepada dirinya sendiri. Mantan Ketua MPR RI itu bahkan merunut sejarah naiknya Jokowi dari hanya sebagai wali kota Solo, kemudian naik menjadi gubernur DKI Jakarta, lalu cepat naik derajat hingga menduduki posisi sebagai Presiden RI hingga 2 periode. Ketika saya mendengar pidato Pak Jokowi itu, saya berpikir, apakah Pak Jokowi sedang menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri, kata Amin Rais. Amin menduga karir politik Jokowi itu sebenarnya sudah dipersiapkan. Perjalanannya mulus karena ditunjang oleh mesin politik, finansial, bahkan ada operasi intelijen. Saya langsung ingat betapa sebuah mesin politik dan mesin keuangan, dan tentu ada operasi politik dan mungkin juga operasi intelijen yang dapat berhasil memoles Jokowi waktu itu yang hanya berdagang mebel dan pengusaha kayu sehingga lantas bisa menjadi wali kota Solo. Belum selesai dengan periode kedua, baru 2 tahun kemudian lari ke Jakarta ikut berkompetisi dan berhasil menjadi gubernur DKI tambahnya. Tahun 2012 itu Pak Jokowi sudah jadi gubernur. Mestinya itu sampai 2017. Tapi baru 2 tahun Pak Jokowi sudah ikut pemilihan presiden dan bisa menang terangnya. Jadi sahabat BN, Amin Rais melihat karir politik Pak Jokowi yang menurutnya belum sampai masa jabatannya menjadi wali kota Solo,
langsung berangkat ke Jakarta, maju sebagai calon gubernur DKI. Menang. Belum habis pula masa jabatannya menjadi gubernur DKI, dia lanjut maju menjadi capres. Dan langsung capres 2 kali periode. Menurut Amin Rais kelihatannya ini adalah langkah perjalanan politiknya yang sembrono. Ini menurut Pak Amin Rais. Karena mungkin dia menilai belum habis masa jabatan, lanjut, belum habis masa jabatan, lanjut, sehingga sampai jadi presiden. Dan menurut Pak Amin Rais ini seperti sudah dipersiapkan. Baik dari sisi finansial, operasi politik, dan malah katanya operasi intelijen. Tetapi kalau kita perhatikan, tidak hanya Pak Jokowi yang melakukan langkah-langkah seperti ini. Belum habis masa jabatan, dia sudah melaju mengejar jabatan yang tinggi. Banyak wali kota yang dia sudah berjanji, malah ada kepala daerah kabupaten kota, seorang wali kota yang sudah berjanji menyampaikan kepada publik bahwa dia tidak akan meninggalkan rakyatnya sebelum habis masa jabatannya. Tetapi ketika dia ada kesempatan untuk maju menjadi calon gubernur, maju dia jadi calon gubernur. Demikian juga ada yang gubernur malah bilang, saya hanya 1 kali periode, saya tidak akan melanjutkan untuk 2 kali periode. Tetapi ketika dia melihat ada angin untuk 2 periode, tak peduli dia, maju. Alasan untuk maju tentu bermacam-macam. Alasan yang paling klasik adalah mengatakan karena rakyat menghendaki. Semua orang tentu dikatakan hanya rakyat, karena rakyat menghendaki. Sebab tidak mungkinlah rakyat tidak ada menghendaki dia maju. Tapi kalau kita mengacu kepada apa yang disampaikan oleh Pak Amin Rais ini, tentu sebaiknya kalau memang 1 periode, jalani dulu 1 periode, setelah sampai habis nanti, baru kalau ingin jabatan lebih tinggi, jabatan lebih tinggi. Apalagi kalau memang ada berjanji kepada rakyat di kampanye bahwa saya tidak akan meninggalkan rakyat, tidak akan meninggalkan jabatan saya, hanya karena untuk mengejar jabatan yang lebih tinggi sebelum masa jabatan saya habis. Tetapi menurut Pak Amin Rais, jabatan Pak Jokowi yang belum habis, sudah lanjut, belum habis, sudah lanjut, ini katanya ini sembrono. Tetapi tentu Pak Amin Rais yang lebih tahu apakah memang sembrono atau bagaimana. Cuma paling tidak kelihatannya Pak Amin Rais sepertinya ini terkesan tidak mau mengait-ngaitkan kata-kata sembrono Pak Jokowi itu kepada perjalanan politik yang sedang berlangsung sekarang ini. Contoh, kepada Nasdem yang mendeklarasikan Anies Baswedan untuk menjadi capres. Juga mungkin Pak Amin Rais tidak ingin itu dilakukan untuk intervensi kepada partai, termasuk pada Partai Golkar sendiri. Sebab partai punya kedaulatan, hak bagi partai untuk menentukan siapa yang akan dicalonkannya untuk capres, cawapres, dijamin oleh undang-undang hak itu. Dan itu tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun di luar partai. Contoh Partai Umat, datang saja mungkin Pak Presiden, Pak, jangan ini
hati-hati Bapak dalam calonkan, jangan calonkan ini, jangan seperti ini. Tentu tidak bisa begitu. Dan ke depan kita tentu berharap partai manapun tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun di dalam partai itu menentukan siapa yang akan dicalonkannya untuk menjadi calon presiden, calon wakil presiden, calon anggota legislatif, calon gubernur, calon bupati, wali kota. Itu merupakan hak penuh bagi partai bersangkutan. Sebab akibatnya ketika Pak Jokowi melontarkan statement itu, bermacam-macam penafsirannya ada di publik. Ada yang mengatakan ini arahnya ke Pak Surya Paloh atau ke Partai Nasdem yang telah mencalonkan Anies Baswedan. Ada yang mengatakan ini intervensi pada Partai Golkar. Ada yang mengatakan ini tidak boleh dilakukan karena mengintervensi partai lain. Macam-macam. Yang namanya interpretasi tentu boleh diberikan oleh publik. Hanya saja mungkin intervensi itu tidak boleh dilakukan oleh pihak lain kepada partai di negara demokrasi seperti negara Indonesia ini. Kalaulah nanti presiden bisa mengintervensi partai agar dalam mencalonkan presiden, dalam mencalonkan wakil presiden, dalam mencalonkan gubernur, wali kota atau anggota DPR harus begini-begini, itu dikatakan oleh pejabat tertentu. Kalau itu yang terjadi, demokrasi kita tentu akan menjadi demokrasi yang terkerangkeng, yang bisa diintervensi oleh pihak-pihak tertentu. Jadi dengan demikian, ke depan partai pun harus merasa merdeka di dalam menentukan siapa yang akan dicalonkannya untuk capres, cawapres, caleg, calon legislatif, calon gubernur, bupati, wali kota. Dia tidak boleh bisa diintervensi oleh pihak manapun. Kalau dia sudah bisa diintervensi, mungkin nanti rakyat akan berpikir, akan memilih partai tersebut. Partai ini rakyat yang punya ini, atau ke rakyat dia berkiblat ini, atau kepada seorang tokoh yang belum tentu tokoh itu sesuai dengan rakyat pilihannya. Dengan demikian, sekali lagi, di negara demokrasi seperti negara Indonesia ini, partai hanya boleh berpedoman ke berbagai pihak, terutama tentu kepada rakyat, mana yang menjadi keinginan rakyat untuk menjadi pemimpinnya. Itulah seyogyanya yang akan dilakukan oleh partai. Kalau partai tidak ingin ditinggalkan oleh pemilihnya, oleh rakyat yang memilihnya. Kalau mau ditinggalkan tidak apa-apa juga. Jadi partai kalau sudah berpatokan kepada seseorang untuk menentukan calon pemimpin rakyat, berarti partai itu tidak lagi mementingkan suara rakyat, tapi sudah mementingkan suara seseorang. Tidak layak partai itu lagi menjadi pilihan rakyat. Karena dia tidak berpedoman kepada suara rakyat, kepada keinginan rakyat. Dia sudah berpedoman kepada keinginan seseorang. Walaupun seseorang itu belum ada jaminan bahwa dia akan persis menyampaikan keinginannya sesuai dengan keinginan mayoritas rakyat. Sama saja, hakim tidak boleh diintervensi pihak manapun di dalam memutuskan vonis.
Sama juga dengan itu. Kalau hakim telah bisa diintervensi oleh pihak-pihak tertentu, hakim itu tidak akan bisa lagi adil. Partai kalau sudah bisa diintervensi oleh pihak-pihak tertentu, saya yakin partai itu tidak akan bisa lagi demokratis. Tidak akan bisa lagi. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Amin Rais mungkin bisa juga untuk Pak Amin Rais sendiri. Jangan Partai Umat nanti dia menentukan kemana dukungannya akan diarahkannya di dalam Pilpres nanti. Kalau Partai Umat bisa diintervensi oleh tokoh-tokoh tertentu, oleh pihak tertentu di luar Partai Umat, ini Partai Umat tidak layak lagi untuk menjadi pilihan rakyat. Cukuplah dia pilihan tokoh itu saja, pilihan orang tertentu itu saja. Kita tentu berharap Pak Amin tetap mengemukakan pendapatnya untuk memperkaya wawasan bangsa ini di dalam menentukan siapa nanti akan menjadi pilihan rakyat pada Pilpres 2024 mendatang. Dan rakyat tentu juga berharap kepada Pak Amin Rais agar selalu mengingatkan tokoh-tokoh lain, elit-elit kita, agar mengawasi jalannya Pilpres 2024 nanti. Di samping pilkada serentak dan pileg, rakyat tentu berharap pada Pak Amin Rais agar selalu mengingatkan para elit agar memantau dan mengawasi jalannya pesta demokrasi tahun 2024 nanti. Terutama tentu mengawasi dari segi kecurangan-kecurangan yang mungkin saja terjadi. Dan lebih utama lagi, Pak Amin Rais agar mengingatkan para elit untuk mengawasi KPU, Bawaslu, dan elemen lainnya yang bertindak sebagai wasit dalam penyelenggaraan Pesta Demokrasi 2024 nanti. Kita tidak ingin lagi mendengar nanti adanya kecurangan-kecurangan yang membuat rakyat patah hati di dalam berpartisipasi terhadap politik di negeri ini. Dan kita tidak ingin nanti rakyat tidak menghargai pemimpin yang terpilih itu karena mereka menganggap pemimpin yang terpilih itu adalah karena pelaksanaan pemilihan yang curang. Rakyat tentu tidak ingin seorang pemimpin bangsa nanti kehilangan wibawa di tengah-tengah rakyatnya karena rakyat menilai dia adalah hasil dari pemilihan yang curang. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.